warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini ketemu lagi dengan Umi Evi Rahayu di Janur Biru Official. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran di bab pertama tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita kemarin sudah membahas tentang pembentukan BPUPKI, tentang pembentukan PPKI. Nah, hari ini kita belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang penerapan nilai juang para tokoh perumus dasar negara. Setelah pembelajaran hari ini, Umi harap anak-anak Umi bisa menerapkan dan meneladani nilai juang para tokoh perumus dasar negara di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan bermasyarakat. Mari kita pelajari contoh-contoh penerapan nilai keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan di lingkungan keluarga. Sebagai anggota keluarga, kalian dapat meneladani nilai juang para tokoh perumus dasar negara. Berikut ini contoh keteladanan di lingkungan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalian harus rajin belajar dan selalu mengerjakan PR di rumah sebagai penerapan sikap kerja keras agar dapat berguna bagi bangsa dan negara. Yang kedua, selalu mengatakan hal yang benar dan sopan kepada kedua orang tua, meskipun di kondisi itu kita sedang dimarahi oleh mereka. Nah, ini merupakan wujud dari nilai kejujuran. Yang ketiga, mengerjakan pekerjaan rumah yang dapat kita lakukan untuk meringankan beban orang tua. Hal ini sebagai wujud rela berkorban dan kepedulian pada sesama anggota keluarga. Yang keempat, selalu melakukan kegiatan di rumah dengan disiplin, bersungguh-sungguh sebagai wujud dari kesetiaan dan tanggung jawab. Nah, yang kelima, kita juga bermusyawarah dengan keluarga dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan keluarga untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Keteladanan di lingkungan keluarga yang terakhir yaitu yang keenam, bekerja bakti membersihkan lingkungan rumah untuk menjaga kerukunan dan kebersamaan dalam keluarga. Kemudian, masuk kita ke subbab selanjutnya, penerapan di lingkungan sekolah. Contoh-contoh penerapan nilai juang para tokoh perumus dasar negara di lingkungan sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan upacara bendera. Saat pengibaran bendera merah putih, semua peserta upacara wajib hormat kepada bendera. Bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada saat upacara bendera, dilakukan pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur. Kita selaku peserta upacara juga melakukan hening cipta. Tujuan mengheningkan cipta adalah untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan. Sembari menundukkan kepala, kita merenungi perjuangan para pahlawan dan mendoakan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Yang kedua, mengadakan kerja bakti. Bekerja bakti di lingkungan sekolah merupakan wujud kecintaan kepada sekolah. Apabila kalian para siswa mau bekerja bakti, maka sekolah kita menjadi bersih dan indah. Bekerja bakti juga merupakan wujud rela berkorban dan kepedulian terhadap sekolah. Yang ketiga, belajar dengan rajin. Sekolah adalah tempat untuk belajar, oleh karena itu anak-anak Umi harus memanfaatkan waktu untuk belajar di sekolah dengan sebaik-baiknya. Rajin belajar adalah wujud dari kerja keras kamu untuk meraih cita-cita. Yang keempat, menghargai sesama teman. Di sekolah, kalian hendaknya saling menghormati antara sesama teman.
Temanmu juga berasal dari berbagai suku, dari berbagai kemampuan sosial ekonomi yang berbeda. Nah, para pejuang bangsa kita telah memberi contoh bahwa kita harus saling menghargai meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Masuk kita ke pembahasan subbab yang terakhir, yaitu penerapan di lingkungan masyarakat. Nilai-nilai juang para tokoh perumus dasar negara dapat juga kalian terapkan di lingkungan masyarakat. Banyak kan kegiatan di masyarakat yang dapat kalian ikuti sebagai cara meneladani nilai-nilai juang. Contoh kegiatan meneladani nilai juang para tokoh yang dapat kita lakukan di lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama, aktif mengikuti kegiatan sosial di masyarakat. Yang kedua, mengikuti kerja bakti di lingkungan. Ketiga, melaksanakan program kebersihan. Keempat, membantu tetangga yang membutuhkan. Yang kelima, aktif dalam kegiatan keagamaan. Dan yang terakhir, kita tidak boleh merusak fasilitas umum. Sekian pembahasan kita hari ini. Semoga setelah pembelajaran ini kalian bisa menerapkan nilai juang para tokoh perumus dasar negara di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.